Nama saya Ana Hoirunisa, nomor absen 5. Nama saya Ardita Putri Anggraini, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Dia Indraswari, absen 8. Nama saya Fatika Nila Adinda, absen 13. Saya Uli Nikmah, absen 32. Pengertian energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi 1. Energi baru terbarukan, 2. Energi tidak terbarukan. Energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi renewable atau dapat diperbarui, di antaranya biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Energi tidak terbarukan. Sumber energi yang tidak diperbarui adalah suatu sumber energi yang terpakai habis dan tidak dapat diciptakan kembali. Sumber yang tidak dapat diperbarui diantaranya bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan tambang. Energi baru terbarukan disebut juga sustainable. Energi yang berarti tersedia dalam waktu jauh ke depan. Sumber energi yang dengan cepat terisi kembali oleh alam melalui proses berkelanjutan. Sumber energi dalam proses konversi dapat menghasilkan energi listrik, yang merupakan salah satu bentuk energi yang terluas dalam pemakaian energi. Proses mendapatkan tenaga listrik ini melalui proses pembangkitan listrik dengan metode menggunakan bahan bakar berupa batu bara, minyak bumi, gas, uranium untuk menghasilkan panas. Panas diubah menjadi uap melalui pipa dan turbin, di mana energi panas diubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk menjalankan generator yang dapat menghasilkan listrik. Pembangkitan energi listrik dengan menggunakan energi tidak terbarukan sudah mulai dikurangi untuk saat ini. Dan alternatif yang dikembangkan adalah energi baru terbarukan yang ramah terhadap lingkungan. Konversi energi juga banyak kita jumpai dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Begitu pula dalam kegiatan di sekolah. Jika kita bersama-sama menjalankan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin pagi, di mana pembina upacara memberikan amanat digunakan alat pengeras suara. Sistem pada pengeras suara terdapat komponen mikrofon, amplifier, listrik, dan speaker. Sistem pengeras suara ini menggunakan transducer, yaitu sebuah alat yang dapat mengkonversi energi, yaitu mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mikrofon sebagai transducer input mengubah energi suara menjadi energi listrik yang berupa sinyal input diproses pada amplifier. Listrik menjadi sinyal output. Sinyal output diterima speaker sebagai transducer output, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi suara. Proses manufacturing yang menggunakan sensor dalam proses produksi juga tidak terlepas dengan kegiatan yang berkaitan dengan konversi energi. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan berfungsi sebagai transducer yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Mikroprosesor yang berperan sebagai otak dalam sistem industri menggunakan sensor yang dapat diekuivalen dengan mata, pendengaran, hidung,
lidah pada manusia. Sensor optik deokivalen dengan mata pada panca indera, mikrofon ekoivalen dengan pendengaran, hidung eukivalen dengan sensor gas, dan masih banyak ragam sensor yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan suatu proses pengendali otomatis, diantaranya seperti penghitungan jumlah barang produksi, pengisian botol, pintu otomatis yang menggunakan sensor-sensor fotoelektrik counter. Pemetaan peluang yang perlu dikembangkan dalam usaha bidang konversi energi diantaranya 1. Menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan. 2. Mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. 3. Dan berapa lama usaha dapat bertahan. Ancaman dan peluang selalu menyertai suatu usaha, sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Pemetaan potensi usaha dapat didasarkan pada sektor unggulan daerah masing-masing. Pemetaan potensi menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Pemetaan potensi usaha dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. 1. Kemampuan untuk melakukan kerja adalah pengertian dari A. Gaya, B. Energi, C. Kemampuan, D. Kekuatan. 2. Yang bukan energi baru terbarukan yaitu A. Biomasa dan biogas, B. Biogas dan tenaga angin, C. Fotovoltaik dan tenaga surya, D. Panas bumi dan gas alam. 3. Energi baru terbarukan disebut juga A. Energi mekanik, B. Fotovoltaik, C. Sustainable, D. Semua salah. 4. Yang termasuk energi tidak terbarukan adalah A. Nuklir, B. Panas bumi, C. Energi bio, D. Energi laut. Yang tidak diperlukan dalam proses pembangkitan listrik adalah A. Batu bara, B. Minyak bumi, C. Uranium, D. Kompor gas. 6. Sensor adalah A. Kemampuan untuk melakukan kerja, B. Alat untuk mendeteksi dan sebagai transducer, C. Menjalankan generator, D. Mengubah energi secara otomatis. 7. Yang berperan sebagai otak dalam sistem otomasi adalah A. Mikrofon, B. Sensor optik, C. Mikroprosesor, D. Amplifier. 8. Sensor optik deokivalen menggunakan A. Panca indera, B. Manual, C. Dorongan, D. Usaha. 9. Mikrofon sebagai transducer input mengubah energi suara menjadi A. Energi panas, B. Energi suara, C. Energi angin, D. Energi listrik. 4. Yang mengubah energi listrik menjadi energi suara adalah A. Sinyal output, B. Transducer output, C. Sinyal input, D. Transducer input.